awalnya pemuda-pemuda di situ berkumpul dan membentuk sebuah paduan suara dan dinamakan Mazmur Koral. Mazmur artinya pujian bagi Tuhan, koral artinya nyanyian paduan suara. Jadi paduan suara yang memuliakan Tuhan seperti itu. Ku podcastkan ceritamu. Menjadi ketua paduan suara yang salah satu grup gitu ya, paduan suara yang sangat hebat sekali, berdiri dari tahun 2001 dan sudah memiliki banyak sekali pencapaian-pencapaian yang luar biasa, bukan saja di Indonesia tapi internasional. Paduan suara Mazmur Koral. Kita kenalan saja sama ketuanya yang dari tahun lalu sampai sekarang nih, ada Kakak Aldi Soai. Hai Kakak. Halo. Gimana kabarnya Kakak Aldi? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Apa kabarnya juga? Baik. Siapa aku? Kak Rani. Kirain Kak Aldi lupa ya. Aduh. Kak Aldi, waduh hebat banget. Saya aja kaget waktu tahu kalau Kakak Aldi ini ketua dari paduan suara Mazmur Koral. Iya. Karena entah kenapa saya tahu dulu kan pemain sosando gitu ya, suka banget musiknya, sempat tampil juga. Mendadak jadi ketua gitu. Dan ini ketua paduan suara yang hebat. Paduan suara Mazmur Koral mau dibilang udah berkecimpung melalang buana di seluruh dunia, pelosok tanah air gitu, bahkan sampai internasional dengan pencapaian target juara. Wis, champion. Hebat. Ya, Gimana puji Tuhan. sampai bisa terpilih jadi ketua nih Kakak? Cerita dulu itu. Baru sebelum Kotong lanjut nih Mazmur Koral. Be penasaran nak? Oh ya, boleh. Saya masuk di paduan suara Mazmur Koral tahun 2015 sebagai anggota biasa di Partai Suara Tenor waktu itu. Kemudian berjalannya waktu itu zaman pelatihnya ada Kak Naldo. Berjalannya waktu, kemudian Kak Naldo mungkin sibuk ya di beberapa paduan suara. Memang dia juga banyak punya paduan suara. Dan setelah itu kita berkumpul, teman-teman bersepakat untuk memilih ketua. Tapi sebelum saya juga ada beberapa kakak-kakak senior sih. Memang yang biasa jadi ketua Mazmur Koral itu yang memang usianya sudah di atas dan sudah lama di paduan suara. Tapi saya juga bingung ya, mungkin teman-teman panah pilih saya. Ini voting ya? Iya, voting. Jadi teman anggota saya semuanya memang anggota kita kan tidak hanya yang usia saya atau mungkin yang di bawah, tapi yang dari awal yang udah usianya senior yang udah usia 40 tahun lain sebagainya. Dari awal udah dibentuk paduan suara itu juga ada, dan mereka mempercayakan saya untuk memimpin paduan suara. Jadi memang selain jadi ketua Mazmur Koral, saya juga membantu melatih dan memimpin ya konduktor di paduan suara Mazmur Koral. Membantu melatih dan juga memimpin. Kamu dipercaya berarti kamu punya sesuatu gitu. Makanya bukan karena mereka malas untuk jadi ketua karena nanti bebannya banyak ya. Bukan ya? Semoga bukan ya. Oke, hebat. Di usia yang masih sangat muda kamu dipercaya menjadi ketua. Berat nggak bebannya? Jujur sih, sampai sekarang 1 tahun berjalan ini memang cukup berat. Kenapa? Karena memang paduan suara Mazmur Koral ini berbeda dengan paduan suara di luar. Saya juga pelatih di paduan suara lain juga di luar yang masih aktif juga. Tapi memang kalau untuk paduan suara Mazmur Koral pressure-nya agak tinggi menurut saya ya. Karena memang dari segi keanggotaan ini memang orang-orang yang punya pengalaman yang begitu luar biasa. Sehingga memang untuk menyatukan pendapat dan lain sebagainya memang kita butuh pendekatan yang lebih serius ya. Tapi ya bersyukur karena mereka percaya sama saya, jadi akhirnya kita bisa berjalan sama-sama seperti itu. Tapi kamu nggak merasa burden nggak gitu? Maksudnya kayak ada beban, tekanan karena aku masih muda nih, aku ngomong mereka ikut nggak sih? Karena mereka kan senior. Ada nggak? Ya, pasti ada dong. Pasti ada, dan itu tuh jadi kayak gimana ya? Aku merasa ya awal-awalnya memang terbeban juga ya. Tapi ya puji Tuhan berjalannya waktu ya mau gimana lagi, saya terima dan memang itu wajar terjadi sih kalau menurut saya ya, di usia yang sangat muda dan memimpin teman-teman yang memang rata-rata usia mereka semua di atas kamu lah gitu. Ya, dan pengalaman mereka juga sangat banyak. Tapi mereka mau ya Ya, dengar mereka kamu mau ya. gitu. Nggak ada yang melawan atau demo, mogok nyanyi. Ada nggak udah kejadian selama setahun? Mungkin saja ada, tapi tetap jalan kok, tetap semuanya berjalan dengan baik kok sampai hari ini, semuanya masih jalan. Berarti Kak Aldi hebat banget. Oke, kita kembali ke Mazmur Koralnya nih. Iya. Mazmur Koral, salah satu paduan suara yang selalu diperbincangkan oleh banyak orang. Semua orang tahu, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai tua, sampai bongkok-bongkok, tahu yang namanya Mazmur Koral. Dari 2001 ya, 2001. Sejak berdiri, pencapaian yang luar biasa. Cerita dikit dong tentang Mazmur Koral sendiri, karena apakah ini adalah kelompok paduan suara salah satu gereja atau ini berdiri sendiri, independen? Iya,
Jadi memang ulang tahun kita itu tahun 2001, tapi sebenarnya Mazmur Choral itu juga sudah ada perkumpulannya gitu sebelum tahun 2001 sudah ada. Oh. Hanya memang kenapa kita pilih 2001 tahun lahirnya karena itu konser perdana Mazmur Choral tahun 2001, tepatnya konser perdana tanggal 30 April. Jadi itu ditetapkan sebagai Hari hari lahirnya lahirnya Paduan Mazmur Suara Choral. Mazmur Choral. Wow. Dan memang waktu itu awalnya terbentuk di satu gereja di Kota Kupang namanya Gemit Ebenezer Oeba. Awalnya pemuda-pemuda di situ berkumpul dan membentuk sebuah paduan suara dan dinamakan Mazmur Choral. Mazmur artinya pujian bagi Tuhan, choral artinya nyanyian paduan suara. Jadi paduan suara yang memuliakan Tuhan seperti itu. Siapa yang ngasih nama? Yang kasih nama adalah pelatih pertama yang sekaligus founder ya kita katakan ya, Kak Naldi Sine ya, bersama teman-temannya seangkatan. Hanya memang dalam perjalanan ini pelatihnya sudah berganti, pengurusannya sudah berganti sampai generasi saya ini. Jadi yang awal-awalnya itu mungkin generasi seusia mungkin sekarang sudah umur berapa? Umurnya sudah 50? 40-an ya, hampir 50 ada juga sih. Wow. Ya hampir 50 karena mereka sudah ikut dari awal terbentuk itu 2001. Sejak terbentuk tahun 2001 melakukan konser perdana itu, kemudian paduan suara gereja awalnya ini menjadi paduan suara independen. Artinya dari gereja manapun boleh bergabung di paduan suara ini sampai hari ini. Semua gereja denominasi yang ada di Kota Kupang, Kupang, semuanya boleh bergabung dengan paduan suara Mazmur Choral. Jadi sekarang kita sudah berstatus paduan suara independen, sudah tidak bergantung di gereja lagi gitu. Ada pengurus ya, manajemen begitu sendiri di Mazmur Choral. Jadi ada pengurusnya mulai dari ketua dan wakil sekretaris bendara dan juga organisasi gitu. Ada ya. Kita aktif memang. Jadi sebenarnya kalau sekarang memang fokusnya kita untuk pelayanan di gereja. Jadi kita ada jadwal latihan, pelayanan di gereja dan juga yang pasti persekutuan kita di paduan suara ini. Sebelum saya ngobrol tentang pencapaian Mazmur Choral ya, saya juga mau tahu masalah gonta-ganti anggotanya juga nih. Kalau mau ditotal dari 2001 sampai sekarang nih, udah berapa banyak total anggota paduan suara Mazmur Choral? Bukan yang bertahan ya, tapi yang jumlah lah keseluruhan. Di atas 300 orang mungkin bisa ya. Karena 300? Di atas lagi. Di atas 300? Di atas lah. Saya tidak tahu alumninya pasti banyak dong alumni berarti? Sangat banyak. Jadi kita pergantian terus nih. Jadi kalau misalnya kan banyak yang memang tidak stay di Kupang lagi, banyak yang kemudian sudah berkeluarga dan tidak bisa aktif bernyanyi dan macam-macam lah, sekolah segala macam. Jadi alasan-alasan itu membuat mereka tidak aktif lagi. Saya akhirnya kita rekrut terus anggota baru sampai dengan tahun kemarin kita masih rekrut lagi anggota baru. Jadi kalau mau dibilang yang dari sudah awal ratusan lah. Mungkin saja lebih, saya tidak tahu karena buat saya kan baru masuk tahun 2015 ya. Kalau mungkin itu senior aja udah berganti saya sering. Kalau senior saya ya tuh mungkin lebih tahu mereka ya, itu mungkin bisa ratusan. Mungkin mereka tahunya mungkin di atas. Oh, kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau kamu sendiri waktu itu bergabung sampai dengan saat ini masih ada nggak yang dari lama 2001 bertahan sampai sekarang? Nah itulah luar biasanya ya, puji Tuhan paduan suara Mazmur Choral ini memang anggota-anggotanya ini banyak yang memang setia mereka melayani di Mazmur Choral dari tahun 2001 sampai sekarang. Ada beberapa senior kita ya, dan suara mereka juga masih oke gitu loh ya. Dari zaman mungkin mereka masih kuliah atau masih sekolah sampai sekarang masih mereka suaranya bagus-bagus. Oke, nah berarti totalnya sekarang anggota tetapnya ada berapa nih? Anggota tetapnya 50-an lah, 50-an orang sampai 60 orang. Itu yang kalau satu kali nyanyi semuanya nyanyi? Enggak? Ada yang sampai segitu ada, tapi biasanya sih tidak sampai sih ya. 30-40 saat nyanyi itu udah banyak sih kalau untuk paduan suara. Iya. Jadi biasanya berapa banyak kalau yang kalau saat nyanyi bisa 30 sampai 40 orang. 30-an sampai 40 orang. Ya, kalau aktif untuk latihan segala macam bisa 50 orang lah. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pencapaian dari Mazmur Choral nih, karena udah cukup lama berdiri dari 2001. Festival pertama, konser itu ya? Ya, jadi awalnya kita konser di tahun 2001 itu, konser Paskah ya. Mazmur Choral di situ kita tetapkan sebagai ulang tahun Mazmur Choral tanggal 30 April. Setelah itu memang banyak sekali ya. Saya jujur saja kalau saya mau hitung sangat banyak. Kalau memang dari tahun 2001 ya, khususnya sebelum saya bergabung dengan Mazmur Choral, itu sangat banyak, baik itu perlombaan di tingkat Kota Kupang ya awalnya saat itu, kemudian di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Cuman mungkin yang saya ingat yang paling berkesan itu salah satunya itu yang di tahun 2014
Mazmur Choral berkesempatan untuk mengikuti ajang tingkat dunia, perlombaan atau kompetisi paduan suara tingkat dunia yang paling bergengsi namanya World Choir Games, dan itu pertemuan paduan suara di seluruh dunia, dan itu nanti dicari world rank-nya. Jadi kami mengikuti tiga kategori, yaitu gospel and spiritual, mixed chamber, dan satu lagi folklore ya atau lagu daerah, dan kita meraih juara 1 atau champion di gospel and spiritual, ya seperti itu. Dan itu kalian di rank berapa? Masuk langsung otomatis masuk dalam 1000 paduan suara terbaik di dunia. Saya lupa ya dia di urutan peringkat keberapa ya. Sejak itu masuk ya. Oke. Ya, peringkat dunia. Ya, dan juga yang sekarang ya, proyek sekarang yang sementara digarap memang sejak tahun 2019 kami puji Tuhan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan sutradara yang cukup terkenal ya, Mas Garin Nugroho. Awalnya Mas Garin mau membuat sebuah proyek namanya Project The Planet. The Planet ini menceritakan tentang sebuah kisah di mana dunia ini dilanda bencana ya, dan ketika dilanda bencana itu ada harapan baru yang muncul yang melambangkan sebuah telur ya yang menetas. Telur burung seperti itu ya. Dan cerita tentang The Planet ini akhirnya kemudian membuat Mas Garin untuk mencari paduan suara yang bisa mensupport karya ini. Nah, akhirnya beliau mengaudisi paduan suara di Indonesia. Dia pergi ke Papua, ke Maluku, termasuk di Kota Kupang. Dan di Kota Kupang ada beberapa paduan suara yang ikut audisinya. Dan pilihannya pada akhirnya jatuh kepada Mazmur Choral. Kalian ikut audisinya juga? Ya, kami ikut audisinya. Dia langsung yang menilai? Dia atau langsung kalian yang mengirim? Oh, langsung dia melihat. langsung datang ke Kupang. Dia juga ke Ambon dan Papua. Datang melihat langsung datang melihat paduan suara di depannya dia. Iya, di depannya dia. Jadi kami membawakan lagu Ama Amnauto, yaitu lagu daerah Timor, ya itu lagu tentang tangisan masyarakat di Timor akan kekeringan seperti itu. Dan memang lagu itu yang dicari. Lagu seperti itu yang dicari karena karyanya ini tentang penderitaan. Jadi cocok sekali dengan ada nangis-nangisnya, benar. Dan itu jadi lagu pembuka kami dalam karya ini. Jadi akhirnya kami puji Tuhan kami terpilih, dan sejak itu kami persiapan dengan dia. Jadi kami ada penyanyi, ada 14 orang dari Mazmur Choral. Kemudian ada penari dari Papua dan juga ada solois dari Papua. Kita bergabung, kita latihan terpusat di Kupang. Dan kita latihan terpusat di Jakarta, dan kita world premiere-nya di Jakarta. Kemudian pada bulan Januari tahun 2020, sebelum pandemi waktu itu, kemudian Februarinya kami tampil di pembukaan Asia Top Festival di Melbourne, Australia tahun Februari 2020. Sebenarnya setelah itu kami langsung lanjut tampil ke Holland Festival dan Theater der Welt di Belanda dan Jerman, tapi pandemi waktu itu bulan Maret. Akhirnya kami harus terhenti 1 tahun. Kemudian baru bulan Juni kemarin kami tampil dengan karya yang sama, The Planet itu, di Holland Festival di Belanda. Langsung kami lanjut ke Jerman di Theater der Welt. Dan sebenarnya menurut informasi tahun ini juga kita diminta untuk tampil di festival di Italia. Bersama Garin ya? Ya, bersama Garin juga, proyek yang sama. Namun karena solois kita dari Papua memang dia sementara hamil besar ya. Jadi kami belum bisa melanjutkan, mungkin saja di tahun depan. Berarti ini proyek berlangsung ya? Maksudnya proyek ya, sementara yang berlangsung. tidak akan berhenti kayaknya nih? Ya, kalau misalnya diundangkan kita, proyek ini dibeli oleh pemilik festival-festival itu, dibeli karyanya untuk tampil ya, dan menghadirkan kami Mazmur Choral sebagai anggota paduan suaranya. Berarti gitu. ada duit dong ya? Iya. Oke, ada duit ya intinya, ada duit, dan kayaknya nggak sedikit nih ya. Untuk kasnya Mazmur Choral ya dikasih. Ya, 14 orang ini yang terpilih ya. 14 orang. Jadi karena kuotanya 14, waktu itu sebenarnya 15, tapi ada yang tidak bisa ikut ya, jadi 14. Jadi karena kuotanya dikasih 14, tapi karena kita anggotanya sangat banyak yang antusias gitu kan. Jadi akhirnya kita audisi lagi. Jadi kalau mau masuk Mazmur Choral itu tidak tentu akan secara otomatis masuk dalam anggota yang tapi ikut. Tunggu Aldi. 14 orang ini yang dipilih oleh si Garin atau kalian yang mengaudisi untuk memilih? Kita yang mengaudisi.
Jadi Mas Garin waktu itu datang mengaudisi paduan suara, kita nyanyi di hadapan Mas Garin. Tapi ketika diminta personil yang berangkat, maka kita melakukan audisi internal. Karena harus the best ya, nggak boleh malu-maluin lah gitu kan. Jadi kita audisi internal paduan suara kami. Jadi tidak semua anggota bisa ikut. Nah, sepanjang ada beberapa kali penampilan ya untuk audisi internal dulu nih, kita sebelum audisi umum ya, audisi internal dulu nih. Itu apakah ada gonta-ganti juga personil yang tampil di Holland di gini, atau tetap yang sama 14? Tetap yang sama. Ada yang berhalangan gitu. Jadi puji Tuhannya kemarin memang tidak ada yang berhalangan. Jadi orangnya orang yang sama. Sebenarnya kita memang mau ganti juga sebenarnya. Tapi karena permintaan dari Mas Garin saat itu bahwa sebaiknya tidak diganti karena orang-orang ini kan mengambil peran yang sangat penting gitu ya, dan mereka sudah paham betul mungkin akan seperti apa, jadi akan susah nanti kalau dilatih lagi. Nanti betul. Orangnya harus belajar lagi. Seperti itu. Tapi untuk yang ke Itali kami memang dalam paduan suara merencanakan untuk kami harus ganti segera gitu loh, tapi si Mas Garinnya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita dikasih waktu yang cukup itu bisa. Udah konfirmasi sama Mas Garin? Udah. Kami udah konfirmasi ke Mas Garin kalau memang waktunya masih cukup, kita akan latih anak-anak yang nanti bisa mengganti yang mereka. Jangan lupa ya nanti di hashtag ke Mas Garinnya, biar nonton YouTube-nya. Boleh, benar. Oke, sekarang kita ngomongin audisi umum ya, audisi umum. Untuk masuk ke menjadi anggota paduan suara Mazmur Koral, seberat apa gitu kan ya? Karena bicara soal berat, kenapa ya? Karena Rani lihat ini Mazmur Koral udah tingkat internasional banget gitu, nggak pakai main-main gitu. Dan pasti yang bibit-bibit unggul dong yang diambil. Gimana sih Kak? Karena memang kalau sistem audisi pastinya setiap pengurus mempunyai sistem audisi sendiri ya. Pengurus ini maksudnya pengurus per bagian tenor, alto, kepengurusan Mazmur Koral ketuanya dan sekretarisnya pasti masing-masing punya cara tersendiri ya, maksudnya seperti itu. Tapi memang karena memang setiap kali kita membuka audisi cukup banyak antusias ya, banyak paduan suara, anggota-anggota paduan suara yang di luar ya pengen masuk, dan mungkin ada juga yang baru pernah bergabung dengan paduan suara. Jadi karena banyak itu ya nanti kita audisi, dan sistem audisinya sederhana. Waktu kita menyuruh mereka untuk mempersiapkan sebuah lagu, kemudian menyanyi, terus kita bisa nih tes tangga nada mereka, kepekaan mereka terhadap bunyi, misalnya kita membunyikan sebuah notasi, mereka bisa ikut. Terus kalau misalnya mereka partai suaranya yang sopran atau tenor, kita bisa naikkan nadanya sampai batas-batas tertentu. Kita tahu interval suara merekanya sampai seluas apa. Dan semakin luas kan semakin bagus. Kita bisa membuat kita lebih mau untuk merekrut mereka. Sopran seperti ini, itu. tenor sopran. ini. Ya, gitu. Dan sama juga kalau alto dan bass, mereka kita kasih ke bawah nada-nadanya seperti itu. Kemudian mereka memang sebaiknya untuk masuk dalam paduan suara harus bisa membaca notasi. Jadi misalnya syarat utama ya. Jadi selain kita tes suara, kita juga kasih notasi yang kita sebutnya notasi buta ya. Jadi notasi tanpa lirik, notasi kosong gitu maksudnya. Jadi disuruh untuk membunyikan. Notasi angka apa notasi balok? Notasi angka. Kalau notasi balok emang susah. Notasi angka. Ya, notasi angka disuruh dibaca seperti itu. Do, re, mi, fa, la, do, da. Aduh, saya buta. Kalau saya mau buta dia. Seperti itu. Memang itu penting karena kalau misalnya sudah mulai dalam proses latihan itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya kita tahu membaca notasi kan artinya saat latihan itu sangat mudah ya, sudah sangat membantu. Kata orang gitu ya. Bisa lebih cepat akhirnya lagunya selesai. Aduh, kalian jadi yang pelatihnya bisa tidak baca, susah. Oh iya, kasihan di kamunya nanti ya ngelatih ya. Oh jadi persyaratan utama adalah harus mampu membaca notasi ya. Itu paling penting. Kalau mau masuk gitu. Dan jadi kualitas itu aja. Vokal lah ya. Mau kualitas vokal itu doang ya? Iya. Itu di mana-mana kalau audisi paduan suara memang ditesnya itu. Jadi standar ya. Kualitas vokal, interval nadanya kalau sudah oke. Kalau kita nggak terima tuh misalnya suaranya false, dia nggak bisa mendengar musik, tidak bisa membunyikan nada yang kita dengarkan gitu. Nggak bisa ya, itu memang nggak bisa, itu tidak bisa. Mungkin perlu belajar lagi lah. Kapan kalian akan membuka audisi? Kemarin kita sempat berencana ya, tapi kita belum action lah. Kapan itu maksudnya aku gini loh Kak Aldi, maksudnya saat kalian butuh orang baru tuh pada saat apa gitu? Oh ya, memang kita saat butuh orang baru itu saat memang anggota aktif ini mulai berkurang, benar sekali ya. Jadi karena anggota aktif tidak selalu ada dan berlatih, lama-lama memang semakin berkurang. Keaktifannya dilihat dari mana nih? Ada absen emang ya? Ya kita absen.
Oh Kita gitu. absen latihan, kita absen, dan juga yang paling penting nih saat beribadah, saat persekutuan itu kita absen. Jadi kita ada grup, misalnya grup family namanya. Itu semua anggota yang pernah masuk di Mazmur Choral, yang sekarang lagi aktif semua masuk di situ. Tapi tidak semua anggota itu boleh bernyanyi bersama kami saat kami tampil atau saat kami bernyanyi di gereja. Nanti ada grup sendiri lagi, namanya grup aktif. Nah, grup aktif ini dilihat dari absen. Nah, jadi kalau misalnya mereka absennya kurang bagus, kita keluarkan dari grup aktif. Kurang bagus ini ada batas waktunya nggak? Mungkin dalam 1 bulan 22 hari, kayak 22 hari kerja Iya, gitu. Iya. Ada nggak? Kalau dia tidak hadir selama berapa kali? Iya. Coret. Jadi setengahnya nggak hadir, setengah dari jumlah Yang sudah latihan terjadwal. atau jadwal ibadah atau jadwal latihan, ya setengahnya kita keluarkan. Oh, Kita gitu. Kalau dikeluarkan juga aktif, berarti tidak bisa bernyanyi. Berarti kalau ada gonta-ganti lagi, kalau mereka yang nggak aktif langsung di-cut, terus ganti yang baru. Apa nggak membludak Jadi gitu? kita tidak ganti ya. Mereka pokoknya kalau mereka tidak aktif kita keluarkan, terus yang sisanya itu yang boleh ikut Oh, nyanyi gitu. gitu. Nanti kalau mereka udah aktif lagi, baru kita masukkan lagi untuk mereka dapat izin untuk bisa nyanyi sama-sama gitu. Rutinnya Mazmur Choral buka audisi setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan? Untuk sementara setahun sekali ya, karena tahun lalu kita sempat buka, mungkin saja tahun ini kita buka lagi, tapi tidak tentu setiap tahun, bisa saja 2 tahun sekali. Setiap kali buka ada berapa banyak yang terjaring? Puluhan orang sih. Puluhan ya, berarti banyak dong Puluhan ya? ya. Kita kemarin dapat sekitar 20 sampai 30 lah. Wow, 20 banyak ya. juga ya berarti ya? Iya, pesertanya juga banyak soalnya. Oke, dan itu yang bertahan ya. Iya. Terus nanti dilihat lagi nih. Dia lagi, keaktifannya, iya, dan kerajinannya. kebanyakan kan memang gitu. Awalnya mereka cuman senangnya di awal aja, kan banyak yang gitu tuh, Pas senangnya di latihan, awal, pas harus latihan. hadir. Giliran udah sering, udah jalan berapa bulan, mereka udah tidak aktif lagi, kan biasa seperti itu sih. Makanya paduan suara tuh memang passionnya, Iya, niatnya dulu, iya, Betul. Itu dia passion dan niat. passionnya. Nah, kita kembali ke Mazmur Choral lagi Iya, ya, iya. Kak Aldi ya. Bicara soal kompetisi-kompetisi yang dilakukan dari tingkat nasional sampai juga internasional nih. Selama bertanding, kalau kemarin kan World Choir Games Iya, itu kan untuk mengetahui rank dunia iya, paduan suara. iya, Kemarin 2014 ya. iya, Dan itu 2014. diadakan setiap Setiap 4 tahun sekali. Memang setelah itu memang kita belum ikut ya ajangnya, karena memang ada event-event lainnya juga yang kita ikuti. Dan memang kalau kita mau bertahan dalam ranknya kita harus ikut. iya. Dan memang tahun depan ini kalau Tuhan berkenan ya kita bisa disupport untuk ikut yang di Korea tahun depan. Itu World Choir Games juga di Korea tahun di Korea depan. tahun depan, iya. Oke, maunya ikut. Berarti kamu udah lewat 1 kali kan kemarin kan 4 tahun Kalau sekali. aku ikut yang The Planet, semua program The Planet ini, karena aku masuknya 2015. Oh ya. Oh enggak, bukan. Maksudnya Mazmur Choralnya. Berarti kan nggak ikut lagi setelah 2014. Iya, Otomatis nggak ranknya ada. turun dong. Iya, ranknya turun. Udah turun Otomatis. banget Udah kan? turun banget, iya. Wow. Nah, kalau bicara soal pesaing nih dari Mazmur Choral. Eh, Kita bicara pesaing yang ada di sini dulu deh. Ada nggak? Lokal dulu nih. Jadi saya sudah lihat perkembangan paduan suara di Kota Kupang memang cukup pesat kok. Saya lihat memang kalau kita mau lihat yang penyanyi-penyanyi yang hebat di paduan suara banyak. Jadi karena memang sejak yang Mazmur Choral muncul di awal tahun 2001 memang mungkin sangat sedikit ya pesaingnya, atau mungkin tidak ada lah mungkin saat itu ya. Tapi sejak saat itu kan memang teknik-teknik bernyanyi ini Makin upgrade. makin tersebar dengan begitu mudah, orang bisa mengakses bagaimana cara menyanyi dengan baik di Baik, paduan suara. betul. Akhirnya paduan suara yang bagus mulai banyak, pelatihnya mulai banyak di Kupang. Jadi kalau mau melihat dari segi suara bernyanyi dengan baik di paduan suara itu ada dan banyak. Saya tahu juga kok, dan saya juga menyaksikan secara langsung. Jadi kalau Mazmur Choral ini ibaratnya ya kita bersyukurlah kita dapat kesempatan ya, dapat kasih karunia kalau saya sering sebutnya ke teman-teman saya kayak gitu. Karena kita juga paduan suara yang sudah Senior lama mungkin saja Dan ya. bukan senior, tapi juga sudah jejak prestasinya itu ya, itu juga yang Iya. dilihat ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kalau di Kupang kalau penyanyi ada, cuman memang kalau penyanyi yang sudah lama, penyanyi paduan suara yang sudah lama memang kebanyakan adanya di Mazmur Choral. Tapi kalau penyanyi yang bagus banyak. Terus kalau di Tingkat nasional ada juga sih. Kalau event-event di nasional kan ada juga punyanya Bandung Choral Society itu banyak. Dan paduan suara kebanyakan yang kalau saya lihat ya, itu paduan suara mahasiswa di universitas tertentu di Indonesia bagus-bagus ya.
paduan suara universitas. Dan kalau di tingkat internasional ya pastinya ya banyak ya. Cuman memang kalau kita orang Indonesia, khususnya orang Indonesia Timur itu biasanya uh, unggul di gospel and spiritual itu. Cara bernyanyi gospel itu memang Indonesia Timur banget Indonesia ya. Timur banget. Jadi ya kita biasanya unggul di situ. Oh. Memang Indonesia juga sering mendapat juara di kategori-kategori seperti itu. Seperti itu, gospel and spiritual. Cara nyanyinya mirip seperti orang Afrika kalau lagi nyanyi. Iya. Orang ini kulit hitam biasa. Kulit hitam, Mohon ya. maaf ya, nggak rasis di sini, tapi Iya, memang benar. itu sebutannya gitu Iya, itu kan. sebutannya seperti itu. Iya, Oh, biasanya seperti itu sih. Kita kayak unggulnya di gitu. situ. Iya. Pantas ya, kita gospel banget suaranya Gospel ya. banget suaranya kita. Oke. Jadi paling ya kalau bicara soal nasional tadi ya Bandung, terus kalau lokal ternyata udah banyak. Cuman kalau menurut kamu Aldi, untuk kompetisi lokal sendiri, event-event paduan suaranya gimana sih? Festival paduan suara yang ada apakah perlu ada lagi gitu atau gimana nih? Kalau yang saya Kurang menilai, atau iya, memang itu dia ya. Sejak pandemi melanda Indonesia di tahun 2020, jangankan perlombaan, kita nyanyi di gereja seperti biasa aja udah nggak boleh. Iya, karena Jadi banyak memang orang. akhirnya kan kita sempat vakum. Memang kita sejak tahun 2020 sampai 2021 itu kita banyak di rumah, kita tidak latihan karena memang tidak ada event sama sekali. Kita tidak ada event sama sekali, bahkan kita tidak bisa menyanyi di gereja. Jadi memang sejak itu memang sangat kurang. Kalau sebelum itu gimana? Ada. Sebelum itu ada. Khususnya di Kota Kupang ada juga, tapi memang itu saja masih kurang sih kalau menurut saya ya. Apalagi yang sekarang, Iya, apalagi sekarang, udah pandemi apalagi udah pandemi, itu udah mulai turun banget. Dan memang lebih banyak difokuskan ke perlombaan virtual. Jadi Oh iya, perlombaan paduan suara virtual itu nanti mereka direkam suaranya. Jadi kita direkam suaranya, kemudian nanti diupload di YouTube ya, kemudian nanti dinilai berdasarkan viewersnya sama like-nya, like videonya. Berarti nggak murni suara dong. Iya, makanya untuk kenikmatan yang sesungguhnya dari paduan suara itu jadi tidak maksimal seperti dulu. Sekarang udah berpindah ke situ masalahnya. Betul. Iya. Aduh, sayang banget ya kalau kayak gitu ya, disayangkan banget ya. Tapi puji Tuhan memang mungkin sejak tahun ini ya saya lihat memang udah mulai ada yang offline. Oh, Jadi iya, itu yang ditunggu-tunggu tuh sama insan-insan paduan suara di Indonesia adalah lomba offline. Salah satunya adalah mungkin setahu saya itu Pesparawi tingkat nasional itu kalau tidak salah mau diadakan secara offline di bulan Juni nanti ya. Kalian ikut nanti? Saya memang nggak ikut, tapi teman-teman saya di paduan suara saya ada yang Masmur Choral ikutan. maksudnya Ya, ikut? Oke. Anggota kami ada yang. Tapi bukan membawa nama Masmur Ya Choral? tidak, tapi anggota Masmur Choral ada yang ikut, ada beberapa teman saya. Oke, baik. Dan itu pilihan-pilihan bibit unggul lagi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, nah kalau kita balik lagi tadi, kalau bicara soal prestasi sudah nih. Kalau untuk teknik nih, untuk bisa menjadi seorang penyanyi paduan suara ya, itu butuhnya teknik kayak gimana? Katanya teknik pernapasan aja udah beda. Iya, benar sekali. Tapi bukannya kamu mau ngajarin kita ya? Yang standar aja deh, yang umum aja gitu. Teknik apa sih? Ya kalau bernyanyi sebenarnya solo dan paduan suara itu memang ada bedanya. Kalau saya mau ambil salah satu genre yang paling cocok ketika bernyanyi di paduan suara itu adalah genre seriosa ya. Mungkin paling cocok betul, karena kalau genre seriosa itu sebenarnya sudah tidak bisa dimacem-macemin gitu loh. Kalau pop kan ya terserah penyanyinya mau dibengkokkan kayak gimana. Tapi kalau paduan suara nggak bisa. Semua ada partiturnya, semua ada caranya, nggak bisa dibengkokin sembarangan. Mungkin itu sih bedanya. Jadi kalau bernyanyi di paduan suara ya harus sesuai dengan partiturnya. Jadi itu makanya kita harus bisa membaca notasi. Dan yang paling penting ya produksi suaranya juga tidak sama. Mulai dari teknik pernapasan ya, bagaimana cara membuka mulut, ya artikulasi saja memang sudah berbeda. Cara buka mulut, lebar mulutnya saja sudah beda dengan penyanyi pop ya. Pernah nggak datangin pelatih dari luar gitu untuk Masmur? Pernah, Masmur Choral pernah. Sudah beberapa kali memang. Kalau dari mana? Paling jauh dari mana? Dari Bandung ya, itu tadi yang Bandung Choral Society President Directornya kita pernah undang untuk memberikan pelatihan ya suara, cara teknik bernyanyi, dan memang yang sekarang ini kita beberapa teknik kita ambil dari sana ya, BCS. Begitu ya. Bandung Choral Society. Berarti saling menggunakan hal yang positif gitu dipakai. Iya, dipakai. Jadi tekniknya itu kita pakai untuk melatih teman-teman kita yang sekarang.
Aduh, luar biasa cerita panjang dari Mazmur Choral. Apa proyek ke depan yang sementara sedang ingin dilakukan nih? Iya. Kalau project sekarang memang kita lagi fokus ke The Planet ya. Kalau Tuhan berkenan, kalau nggak tahun ini, tahun depan kita diundang untuk tampil di Italia. Tapi selain itu memang ada Korea juga kan tahun ya, depan. Korea juga, betul sekali. World Choir Games ya, kalau Tuhan berkenan juga. Dan itu yang kita lagi mau bentuk persiapannya sekarang untuk anggota-anggota kita. Jadi kita lagi fokus bagaimana supaya mereka bisa bernyanyi dengan baik. Kita bisa tampil dengan baik lah. Setidaknya kualitas yang sudah ada ini tetap terjaga, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita fokus dengan berlatih terus sih. Setuju saya, berlatih dan berlatih terus. Oke, jadi itu fokus untuk 2 proyek besar itu yang akan dilakukan ke depannya lagi. Dalam waktu dekat nggak ada? Kalau sekarang kita lagi fokus untuk pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja. Nyanyi di gereja. Oke, ada kasnya nggak sih kalau jadi anggota? Kas gimana maksudnya? Kas di Mazmur Choral. Oh, ada. Uang iuran anggota gitu. Iuran anggota kita nggak ada iuran anggota, tapi memang setiap kali kita project kan kita sisihkan ke kasnya. Ya puji Tuhan lah ada. Berapa persen gitu kan? 10%. Ya 10% kita. Kemarin 10%. yang di Belanda, di Jerman kita kasih 10% ke kas, itu wajib. Ke kas. Wajib ya? Wajib 10%. Wah, berarti jadi duitnya ada. banyak nih Mazmur Choral ya. Betul Mazmur Choral, duitnya banyak. Tapi digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya benar sekali. Amin, Ya, amin. Biar Amin. dikasih berkat terus sama Tuhan. Amin. Anggotanya juga dikasih berkat Yes, sama Tuhan. amin. Ini jadi KKR ya. Oke deh, kalau gitu yang terakhir kali bisa menyampaikan ya kepada semua yang lagi nonton kita di sini, mungkin juga untuk bagaimana menyukai paduan suara, bagaimana juga untuk mungkin mau bergabung dengan Kak Aldi dan teman-teman di Mazmur Choral. Intinya bagaimana agar paduan suara ini tetap kembali terbang, punya sayap terbang. Iya. Setelah pandemi ini berakhir begitu, Iya. khususnya dunia paduan suara. Silakan. Iya, karena memang saya tahu dunia paduan suara ini akan terus berkembang dan bibit-bibit unggul, khususnya di Kota Kupang. Wah, saya tahu di orang-orang di Kupang itu memang suaranya luar biasa, apalagi untuk paduan suara. Dan memang kalau mau terus bernyanyi di paduan suara, memang harus ada niat untuk terus mengembangkan diri ya, karena teknik-teknik di paduan suara memang berbeda. Tapi kalau kita memang benar-benar suka dan mau untuk serius di paduan suara, pasti kita bisa meningkatkan atau memaksimalkan potensi diri kita lah untuk bernyanyi di paduan suara. Dan Mazmur Choral sangat terbuka untuk anak-anak muda yang ingin bergabung dengan kami, mengembangkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang tadi saya bilang, kita harus berlatih teknik bernyanyi dan juga cara membaca notasi, dan semua itu akan ada dengan sendirinya kalau kita punya niat belajar, pasti akan bisa itu. Oke, satu lagi, jangan lupa doakan Mazmur Choral nih untuk 2 proyek besar mereka tahun depan agar bisa terjadi. Amin. Iya. Tuhan berkehendak ya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Aldi Soai yang sudah hadir di Podcast hari ini. Semoga sukses terus menjadi ketua yang usia muda nih, ketua dengan usia muda namun sudah memimpin dari tahun lalu sampai sekarang. Biasanya ada jangka waktu nggak ketua? Ya 2 tahun lah kita. 2 tahun. Ya, mungkin 2 bisa tahun. diperpanjang di 3 periode ya. 3 periode. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Kak Aldi. Ya, thank you. Bye.